Guys, setiap dosa ada konsekuensi. Tapi setiap pertobatanmu ada reward. Itu sebabnya kalau sudah punya hidup di dalam dosa, jangan teruskan hidup dalam dosa. Kalau enggak, hidupmu makin sakit. Tapi tinggalkan dosamu. Kembalilah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat dan anugerah. Yang keempat, yang terakhir, wanita yang punya latar belakang buruk dari sisilah Tuhan Yesus bernama Batsheba. Cerita Batsheba, kisah Batsheba kita bisa dapatkan dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27. Siapa Batsheba? Seorang wanita hidup dalam pertobatan. Matius 1 ayat 6, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Pertanyaan saya, kenapa tidak disebut Batsheba? Tadi disebutkan dari Rut, dari Rahab, dari Tamar, tapi khusus Salomo tidak disebutkan mamanya, tapi disebutkan mantan suaminya, yaitu Uria. Karena Tuhan mau menghargai Uria, darah orang yang tidak bersalah. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Mungkin kau diperlakukan tidak adil, hei, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan perhitungkan kebenaran yang kau lakukan sama dia. Nama Uria tercatat, bukan nama Batsheba. Bagaimana kisah Batsheba? Suatu kali ketika kerajaan Israel bertempur sama kerajaan Ammon, Daud menyuruh semua laki-laki pergi bertempur. Dari Yerusalem pergi ke daerah Amnon, yang sekarang ibu kota Jordan, yaitu Aman. Berjalan cukup jauh. Tinggallah Daud seorang diri di kota Yerusalem. Habis Daud berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab, seperti yang biasa dia lakukan, menulis mungkin Mazmur. Kemudian dia pergi ke balkoni istananya, dan kemudian dia lihat ke bawah ada perempuan mandi. Saudara mesti tahu bahwa istana Daud itu letaknya posisinya tinggi di atas semua rumah-rumah yang ada di Yerusalem. Dan rumah-rumah di Yerusalem penduduknya rata-rata kamar mandinya tidak punya atap. Karena daerah itu susah hujan. Makanya kamar mandi itu ditampung dari air hujan. Jadi karena Daud punya posisi sangat tinggi, jadi dia bisa lihat perempuan mandi. Rupanya Daud sudah mengintai seorang wanita bersama Batsheba. Di saat tidak ada suaminya, Uria, dia melihat perempuan itu mandi, dia panggil perempuan itu, dia tiduri. Apa yang terjadi? Hamillah perempuan itu. Lalu kemudian dia putar otak, bagaimana menutupi kesalahannya dengan membunuh suaminya. Sejak saat itu berubah anugerah menjadi curse, kutuk. Anak yang dikandung Batsheba sakit, begitu lahir gak lama meninggal. Belum berhenti sampai di sana musibah yang dialami oleh Daud. Lalu kemudian Absalom membunuh anak Daud yang lain bernama Amnon. Belum berhenti sampai di sana. Lalu kemudian Absalom berusaha mengejar Daud untuk membunuh bapaknya sendiri. Belum berhenti sampai di sana, guys. Absalom mendiduri istri bapaknya. Apa yang ditabur Daud dituai oleh anaknya. Guys, setiap dosa mengandung konsekuensi. Dan setiap kebenaran mengandung reward. Sekali lagi saya ulangi, setiap dosa mengandung konsekuensi, dan setiap kebenaran mengandung reward. Pikirkan ribuan kali sebelum kau bikin dosa, karena dunia ini akan terbalik, anugerah jadi kutuk. Saya beritahu sama saya, orang tuamu bisa kau bohongi, pasanganmu bisa kau bohongi, teman baikmu bisa kau bohongi, bahkan pemimpinmu bisa kau bohongi. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Anugerah akan berubah jadi kutuk. Tapi waktu kamu bertobat, kutuk akan berubah jadi
anugerah. Adam sebelum jatuh dalam dosa hidup dalam anugerah. Tidak pernah mengenal namanya kekurangan dan tidak pernah mengenal namanya sakit penyakit. Tapi begitu Adam jatuh dalam dosa, mengenal namanya sakit penyakit dan kekurangan. Simpson, seorang yang begitu powerful, begitu hidup dalam kebenaran. Tapi begitu dia bermain-main dalam dosa, jadi powerless. Salomo, seorang raja yang kaya raya dan penuh hikmat. Kekayaan makin bertambah, sehingga dikenal menjadi raja terkaya di planet ini. Tapi yang terjadi, begitu dia jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhannya, menyembah berhala, guys, apa yang terjadi? Perlahan-lahan, kekayaannya digerogotin. Kerajaannya terpecah. Babel datang, merantakan dan mengambil semua aset yang dimiliki oleh Saul. Sehingga jadi raja termiskin di dunia. Dia seorang raja terkaya. Man. Elon Musk, seorang terkaya di dunia. Waktu dia sejak kecil, dia hidup di bawah bimbingan orang tuanya. Rajin beribadah di sebuah gereja Anglikan. Kemudian dibina sama mamanya. Menjadi orang yang berhasil. Dia ikut komunitas orang-orang Kristen. Menjadi orang yang terkaya di dunia. Lalu kemudian dia arogan. Dia meninggalkan Tuhan. Dia benci ayahnya. Dia kecewa ayah, dia tinggalkan ayahnya. Dan kemudian dia tinggalkan teman-teman rohaninya. Dia bisa drive hidup sendiri. Apa yang terjadi? Kekayaannya anjlok 106 juta dolar. Habis. Tidak pernah terjadi dalam sebelumnya. Di mana dia mengalami kerugian ratusan juta dolar. Sampai kemudian, waktu dia ada di Las Vegas, dia sedang dalam keadaan sedih dan mikir, kenapa hal ini bisa terjadi? Dia mendengarkan satu pujian di sebuah gereja. Lagu pujian itu adalah pujian di mana dia sejak kecil menyanyikan lagu itu. Waktu dia masih ada di South Africa. Lalu dia masuk ke gereja itu. Dan dia bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dia akui kesombongan dan arogansinya. Tidak lama setelah itu, dia beli banyak Bitcoin. Dan kemudian sejak beberapa bulan yang lalu, Bitcoin melambung menjadi berlipat kali ganda. Dia mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa dari Bitcoin tersebut. Guys, setiap dosa ada konsekuensi. Tapi setiap pertobatanmu ada reward. Itu sebabnya kalau saudara punya hidup di dalam dosa, jangan teruskan hidup dalam dosa. Kalau enggak, hidupmu makin sakit. Tapi tinggalkan dosamu. Kembalilah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat dan anugerah.